Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, setidaknya ratusan narkotika jenis baru ditemukan setiap tahunnya. Ditambah penindakan penyalahgunaan narkoba juga meningkat setiap tahun. Lalu bagaimana agar narkotika bisa musnah dari negeri ini? Berikut telusur kasus melawan rayuan sesat narkotika oleh jurnalis Metro TV Reida Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Dari Januari hingga Oktober 2025, lebih dari 38.000 kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Total lebih dari 197,71 ton barang bukti yang disita oleh negara berupa sabu, ekstasi, tembakau gorila, dan juga lain-lainnya. Sementara BNN menyebut di tahun 2025 saja pemirsa, ada 175 jenis narkotika baru yang ditemukan. Tentunya, anak muda Indonesia kini tengah diancam oleh narkotika yang semakin banyak jenisnya. Lalu bagaimana agar generasi muda kita terbebas dari jeratan narkotika? Ikuti penelusuran kami. Februari ini, dua selebgram asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial setelah diduga menyalahgunakan gas nitrous oxide dari tabung yang dikenal dengan sebutan whipping. Keduanya tampak sepoyongan hingga hampir terjatuh. Kasus penyalahgunaan ini bukanlah yang pertama. Bahkan narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substance atau NPS kini menjadi fenomena yang kian kompleks dan mengkhawatirkan di Indonesia. Ditambah perkembangan makin dinamis dan tantangan regulasi yang signifikan. BNN mengungkapkan narkotika jenis baru ini kini disusupkan ke dalam cairan rokok elektrik atau vape, serta penggunaan gas N2O untuk tujuan rekreasional. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap ratusan sampel cairan vape, ternyata hasilnya mengejutkan. 23,97% diantaranya mengandung zat adiktif berbahaya. Sementara zat-zat ini sering tak terdeteksi oleh alat uji konvensional dan menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Itu sudah ada 1.444 jenis narkoba baru. Kemudian kalau di Indonesia yang sudah diatur oleh Kemenkes yang sudah masuk itu 175. Yang sudah teridentifikasi, jadi ada yang diatur tapi belum teridentifikasi. Kita sudah mengidentifikasi 100 NPS. Jadi jenis baru di luar yang narkotika yang biasa, di luar ganja, di luar sabu, itu sudah kita menemukan 100 jenis. Artinya bahwa setiap tahun itu ada temuan-temuan NPS baru yang ada di Indonesia. Itu bisa juga dibuat di Indonesia melalui clandestine lab atau juga melalui penyelundupan dari luar negeri. Dan itu menjadi antisipasi kita, makanya kita juga mau membuat suatu sistem namanya early warning system terkait dengan NPS ini. Itu website kami sudah ada. Jadi setiap ada penemuan NPS baru akan kita alert, kita masukkan di dalam website kami sehingga masyarakat siapapun bisa melihat perkembangan NPS yang ada di Indonesia. Dengan adanya temuan zat baru tiap tahunnya, BNN mendorong regulasi yang lebih tegas. Bahkan baru-baru ini, BNN merekomendasikan pengaturan ketat hingga opsi pelarangan total rokok elektrik seperti yang dilakukan di Singapura dan Thailand. Tujuannya untuk menutup celah distribusi narkotika yang berkedok gaya hidup modern. Kami dari BNN lebih menyoroti kepada penyalahgunaan vape ini sebagai media penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dari 438 sampel uji di dalam penelitian kami, itu 23,97% itu mengandung narkoba. Kemudian dalam proses sidik yang tujuannya adalah untuk pro justisia, itu 100% dari sampel yang disampaikan pada penyidik kepada kami adalah positif narkoba. Dan narkobanya ini adalah berbagai macam. Jadi ada narkoba yang masih dalam konvensional istilahnya, jadi ada ecstasy, ada THC, kemudian ada metamfetamin, tapi juga ada NPS. Jadi artinya bahwa penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi
agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Tak hanya vape yang menjadi sorotan, namun whipping yang akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan juga jadi sorotan. Terkait dengan whipping, ini sebenarnya regulasinya sudah ada. Hanya pada proses pengawasan, baik di tingkat produksi, distribusi maupun konsumsi, ini yang mungkin kurang ketat. Nanti akan kita pertajam, kita berkolaborasi dengan Polri, dengan Kemenkes, dengan Badan POM, termasuk BNN, untuk mendorong agar regulasi terkait dengan penyalahgunaan whipping ini dengan sanksi yang lebih tegas. Karena faktanya bahwa di tingkat distribusi itu kebanyakan tidak sampai pada kebutuhan yang sesungguhnya, baik di gas medis sebagai gas medis maupun sebagai propelan di dalam industri kuliner whipped cream. Faktanya malah dijual di tempat-tempat yang tidak seharusnya masyarakat itu mencapai gas yang dimaksud. Itu yang perlu pengawasan secara ketat dan kami berupaya mendorong regulasi dipertajam maupun pengawasannya. Hal senada disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar. Pengawasan dan regulasi perlu diperketat agar tak terjadi kejadian serupa. Dan POM akan membuat peraturan tersendiri khusus untuk whipping ini supaya peraturannya lebih precise, lebih akurat. Nah, karena sebetulnya pihak berwajib, apakah itu Badan Narkotik atau kepolisian, dia bisa menggunakan aturan-aturan yang telah ada yang kita miliki untuk melakukan tindakan. Sementara bagi kami akan mengatur, akan melibatkan unit pelaksana teknis kami seluruh Indonesia, menggunakan PPNS kami yang jumlahnya juga sangat banyak, untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan whipping ini. BNN kini meluncurkan layanan cepat call center 184 sebagai penguatan pemberantasan narkoba. Layanan ini juga melayani informasi terkait rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Kita sedang membangun sebuah ekosistem komunikasi dua arah yang efektif, di mana setiap aspirasi, aduan, dan kebutuhan informasi masyarakat dapat terfasilitasi tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Adapun transformasi ini sejalan dengan komitmen kita untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima, service excellent, dalam mendukung akselerasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau PPGN. Yang mana hal ini telah menjadi atensi khusus dan prioritas dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Narkotika mengancam bangsa. Perlu penegakan hukum yang tegas dan pengawasan ketat agar generasi penerus bangsa tak dirusak oleh narkotika. Narkotika terus mengancam generasi muda dari tahun ke tahun. Bukannya menghilang, kini justru ditemukan semakin banyak jenis-jenis narkotika baru yang mengancam kehidupan bangsa. Perlu campur tangan dari semua pihak agar anak muda terbebas dan juga terlepas dari ancaman bahaya narkotika. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.